Pertanyaannya begini. Yang dinamakan makhluk halus itu malaikat, setan. Selain dari itu adalah orang halus yang menamakan dirinya orang suci yang tak dapat dilihat, tapi dapat mengobati orang sakit dengan perantara jasad orang lain, seperti kemasukan roh buya. Cara mengobati ini mempergunakan firman dan hadis. Apakah benar ada makhluk-makhluk halus ini? Mohon penjelasan dari Buya. Pertanyaan anak Anda Iskandar Dahlan ini tentang malaikat memang ada kesaksian dalam Al-Quran. Setan memang ada kesaksian dalam Al-Quran. Tetapi ada orang halus yang menamakan dirinya orang suci yang tak dapat dilihat. Itu tidak ada dalam Quran. Ada disebutkan tentang roh, seperti kemasukan roh. Dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, apa roh itu? Disuruh Nabi Muhammad menjawab, saya tidak tahu urusan roh. Saya tidak tahu. Qulir ruh min amri, katakan jawaban olehmu hai Muhammad, roh itu urusan Tuhan. Saya tidak tahu. Ilmu saya sedikit. Sedangkan Nabi mengatakan ilmunya tentang roh itu cuma sedikit. Itu tergantung kepada Tuhan. Bagaimana orang berani mengatakan dia tahu ini orang suci, orang gelap, orang apa? Coba anak Anda Iskandar Dahlan, kita sekarang zaman modern. Saya sendiri mengaji tapi juga mengetahui zaman modern sedikit-sedikit. Sedangkan dalam buka toko bisa membuat double bookholding. Ya, yang untuk penjual lain, untuk pembeli lain, untuk yang diketahui pemerintah lain, untuk yang sebenarnya lain. Sedangkan buku yang terang, apalagi buku gelap begini, ada roh, ada malaikat, itu kan hal gaib semua. Jadi cara mengobati ini dengan pergunakan firman hadis dan lain-lain sebagainya, itu termasuk sugesti saja. Banyak dukun-dukun mengatakan dia ini orang dapat dipanggil orang sakit, ya kena bahasa Jawanya nuju wong apa dituju orang katanya. Juga Padang juga ada perkataan nanti diadakan ramalannya orang itu di sebelah timur tingginya begini begitu, baca ayat lagi, baca Quran lagi. Itu apa betul? Ya begitu. Itu kebanyakan sugesti saja. Lalu timbul takut oleh orang yang berobat kepada dukunnya tadi, dibikin sugesti sehingga dia tidak sempat berpikir lagi. Cari daun ini, daun itu. Kumpai cikarap setiap sedingin. Baca ini, baca itu. Tapi bayar lebih dulu. Jadi lebih baik kalau penyakit apa? Penyakit jasmani, bawa ke dokter itu mulai. Penyakit rohani, bawa berdoa kepada Allah. Jangan terlalu banyak terpengaruh dengan yang seperti itu. Ada roh. Itu nanti ada di kamar, di luarnya dukun, di dalam kamarnya katanya ada suara-suara. Dibuka kamarnya rupanya ada orang lain di dalam, banyak itu cerita-cerita yang begitu. Jadi kita di zaman sebagai sekarang, yang agama kita fikirkan cara rasional sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itu tidak usah lagi kita memakai yang begitu. Kerap kali saya baca di koran-koran orang tertipu dengan dukun-dukun yang semacam itu. Dengan orang yang berobat itu sendiri, kalau jiwanya kuat, dia meminta kepada Allah Ta'ala. Dia sembahyang yang khusyuk. Habis sembahyang dia meminta. Dia sugesti dirinya sendiri. Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Saban pagi dia bilang saya sudah sembuh, lama-lama dia jadi sembuh. Ini penting. Ini bertali juga ini dengan tauhid, kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
jangan terlalu mengharapkan seperti tadi. Jadi kalau kita berharap sendiri pada Allah gitu ya Bu ya. Tidak usah melalui perantaraan orang yang kemasukan roh itu tadi. Iya, yang katanya kemasukan roh ya Bu ya.